Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jutaan rakyat ya telah sama-sama menyaksikan orasi heroik Surya Paloh. Juga Anies Baswedan yang tampil berpidato melempar gagasan kritis dan visioner di apel siaga perubahan. Dan sudah barang tentu istana makin gerah dan kepanasan menyaksikan apel siaga perubahan yang sukses digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Maklumlah ya, kedua tokoh fenomenal Anies Rashid Baswedan dan Surya Paloh dalam beberapa bulan terakhir ini menjadi magnet di ruang publik. Dan hari ini kian dekat ke Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Surya Paloh semakin membuat Jokowi serta hulu balangnya pontang-panting. Babak baru pertarungan politik dimulai di tanggal 16 Juli kemarin. Nasdem bangkit menggalang ratusan ribu kadernya ke Jakarta. Nah, pemirsa, gebrakan konsolidasi politik bertema apel siaga perubahan sangat keren banget ya. Bahkan di Istana Negara, desas-desus para loyalis Jokowi sibuk menyiapkan rupa macam skenario. Tak lain ya, proyek politik terselubung untuk menjegal Anies Baswedan. Beredar juga isu Jokowi kian panik dan frustasi. Sudahlah, upaya jahat itu hanyalah sia-sia. Istana dan penghuninya mesti berbesar hati menerima kenyataan pahit bahwa sangat sulit membendung Anies Rashid Baswedan. Ya, terlebih makin masif dan solidnya rakyat menuntut sebuah perubahan. Nah, memotret pada dinamika jelang Pilpres, lebih dari 90% rakyat kompak menyerukan perubahan. Asbab itu dipicu oleh praktek kekuasaan Jokowi yang makin brutal dan semena-mena, kata orang-orang. Nah, esensi perubahan adalah pemberontakan rakyat yang tidak rela kekuasaan negara Republik Indonesia dimanipulasi untuk melayani kepentingan segelintir orang ya. Tak heran suara perlawanan rakyat kian kencang dan membara di berbagai daerah di seluruh tanah air. Nah, arus kesadaran kolektif rakyat yang sangat agresif mengusung agenda perubahan tidak bisa dibendung. Nah, gelombang dari derasnya partisipasi publik rakyat ya mengusung Anies Rashid Baswedan ini bakal menjadi tsunami politik ya, tsunami politik di gelanggang Pilpres 2024. Wajar bila rezim Jokowi dikatakan ketakutan ya, sangat panik lantaran menyadari hampir satu dekade telah bertindak zalim kepada rakyat, bertindak ya tahu sendirilah ya. Semakin melawan arus kehendak rakyat, semakin besar badai perlawanan akan menyapu dari masyarakat Indonesia kepada kekuasaan Joko Widodo. Bila Jokowi masih waras, setidaknya mulai merenung atas segala perbuatannya. Selanjutnya, memilih bersikap netral dan bijaksana agar demokrasi tidak disandra oleh tangan-tangan jahat kekuasaan. Nah, pemirsa dimanapun Anda berada, memang sih ada tampaknya ya, Jokowi dan loyalis nekat berdiri melawan jutaan rakyat yang semakin terkonsolidasi mengusung Anies Rashid Baswedan. Suka atau tidak, ya, suka atau tidak, hak kedaulatan politik rakyat tersebut kian membesar
dan jadi ancaman bagi yang serius ya bagi kekuasaan Joko Widodo dan koleganya. Nah, apel siaga perubahan adalah pesan tegas kepada kekuasaan yang bobrok, berhenti bermain politik culas dan curang. Anies, ya, Surya Paloh dan Nasdem telah menjadi lokomotif perlawanan rakyat Indonesia kepada kekuasaan. Nah, perubahan yes, kejahatan kekuasaan no. Pemirsa, suara Anies Baswedan bergetar saat menancapkan munajat dalam pidatonya. Anies mengajak ratusan ribu peserta apel siaga perubahan sepenuhnya bersandar dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Pesan yang tulus ya, memancarkan prinsip spiritual yang kuat dan disimak secara hikmat oleh jutaan rakyat Indonesia melalui saluran media publik. Pak Anies kembali tampil menyemangati rakyat, istiqomah memperjuangkan perubahan sebagai hajat bersama. Kemudian ya, sementara ya Surya Paloh ya berorasi membakar semangat ribuan kader dan simpatisan Partai Nasdem. Gelora hati Paloh ya menghentak suasana pertemuan akbar tersebut. Surya Paloh menjelaskan secara luas ya, kemudian menjelaskan kekayaan alam Indonesia, namun belum memberi rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Selain itu, Surya Paloh mengajak rakyat berpegang teguh pada Pancasila sebagai prinsip bernegara yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Namun, Surya Paloh menyindir Jokowi juga yang tidak konsisten atas klaim jargon revolusi mental. Menurut Surya Paloh, bila kita berani memotret kenyataan yang terjadi, ya, hari ini kita semakin merasa terjepit ya, dan tertekan. Padahal kita adalah bangsa yang besar dan kaya. Namun jangan menyerah untuk memperjuangkan perubahan demi Indonesia yang lebih baik tentunya. Pemirsa, Surya Paloh juga menyatakan sikap Nasdem memilih Anies Rashid Baswedan sebagai calon pemimpin nasional untuk membuktikan pluralisme bukan hanya di bibir saja, tapi harus dipraktekkan secara nyata. Sembari berpesan, ya, Surya Paloh ya, apapun intervensi kepentingan, apapun penyelenggaraan pemilu, ya, penyelenggaraan pemilu harus melaksanakan tugas secara proporsional, bermoral dan jujur. Kita memerlukan pemilu seperti itu. Tidak ada gunanya pemilu dilaksanakan kalau pemilu itu berakibat perpecahan kepada anak bangsa. Tegas Surya Paloh di Senayan ya, di Gelora Bung Karno, Jakarta. Pemirsa, apel siaga perubahan dihadiri lebih dari 250.000 keluarga besar Nasdem dari berbagai daerah dan masyarakat Indonesia yang hadir. Momentum konsolidasi strategis tersebut esensinya melawan upaya tekanan penguasa yang tidak rela Anies maju di gelanggang Pilpres 2024. Di awal kegiatan, ya, Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali melalui pidatonya mengirim pesan kepada seluruh elemen pro perubahan bahwa Nasdem konsisten memperjuangkan keputusan partai untuk mengusung Anies Rashid Baswedan serta memperkuat mitra partai koalisi Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Semoga apa yang saya paparkan bisa diambil manfaat untuk kepentingan bangsa dan negara Republik Indonesia.
Pemirsa dimanapun Anda berada, acara apel siaga perubahan ini kemarin ya bersamaan dengan diadakannya acara di Jawa Timur ya, di Surabaya, acara ngumpulin kepala-kepala desa ya, dikasih tema silaturahmi akbar gitu kan. Tetapi ini lebih kepada bagaimana sebenarnya oligarki dan kekuasaan ya yang mengusung Ganjar Pranowo itu lebih dekat kepada kepala-kepala desa. Berharap barangkali dukungan dari kepala desa nantinya di seluruh Jawa Timur. Tetapi saya lucu, saya ketawa kemarin bahwa ada banyak banget gitu teman-teman kita yang berkomentar di kolom komentar bahwa perilaku menggunakan kekuasaan ya, menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pilpres, pileg dan lain sebagainya ya, itu perilaku yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh masyarakat. Dan masyarakat kita itu lebih memilih suara hati ketika sudah jatuh cinta kepada Anies Baswedan. Meskipun rayuan nanti datang, ancaman dan lain sebagainya dari kepala desa, itu tidak akan dihiraukan oleh masyarakat kita karena hatinya sudah Anies Baswedan gitu. Jadi meskipun ini kan secara skala presiden, capres, pilpres, skala nasional, kita sebagai rakyat di pedesaan itu punya hak untuk menentukan pilihan melalui rasa di hati ya. Kemudian nanti kalau urusan pemilihan kepala desa, pilkades segala macam, itu lain lagi. Ini urusan kepentingan yang sangat lebih luas, jauh lebih luas ya. Kepentingan negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka masing-masing kita punya hak untuk menentukan pilihan sesuai hati nurani. Ketika hati ini sudah Anies Baswedan, mau kepala desa setempat, mau RT setempat, mau dikasih duit cawe-cawe pakai duit dolar, rupiah segala macam, ini tidak akan berpengaruh terhadap konsistensi cinta yang sudah ada di hati ini untuk memilih dan memenangkan Anies Rashid Baswedan tahun 2024 yang akan datang. Jangan lupa, semoga semua masyarakat Indonesia ini diberi kesehatan. Di bulan Februari yang akan datang, kita akan menentukan arah baru berbangsa dan bernegara yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terpenting, karena selama 10 tahun terakhir ini rasa keadilan itu masyarakat menilai tidak ada. Hukum tetap saja tajam ke bawah, tajam kepada oposisi politik, partai politik gitu kan. Tidak tajam ke mana ya, ke teman-teman para penguasa di Republik Indonesia ini. Ada kader sebuah partai penguasa yang kemudian sejak lama sudah diburu oleh KPK dan menghilang entah kemana, dan sampai hari ini tidak ditemukan gitu. Bahwa ini hukum dan negara sudah tidak lagi berpihak pada keadilan, berpihak kepada hukum ya, hukum yang adil, seperti itu. Nah, kemudian pemirsa dimanapun Anda berada, semoga apel siaga perubahan kemarin ini dapat memberikan kontribusi positif ya, memberikan angin segar terhadap kita semuanya rakyat Indonesia untuk benar-benar bisa memilih secara cermat ya, mana capres yang berkualitas, yang bermoral, etika baik gitu, mana capres yang hanya kerjanya bawa-bawa nama Jokowi karena dirinya nggak punya prestasi apapun, karena dirinya tidak punya basis massa yang mencintai dia karena benar-benar cinta kepada dirinya gitu. Tapi kalau Anies ini beda. Anies ini meskipun hari ini tidak menjabat sebagai pejabat negara dimanapun gitu kan, maksudnya di Jakarta sudah tidak lagi sebagai gubernur gitu kan, tetapi masyarakat Indonesia secara keseluruhan itu sangat mencintai Anies Rashid Baswedan sebagai sosok yang bermoralitas dan berakhlakul karimah. Kita butuh presiden yang integritasnya benar-benar tidak bisa diotak-atik oleh uang, oleh kekuasaan dan lain sebagainya. Seperti itu. Maka Anies Baswedan menjadi satu-satunya calon presiden yang layak di tahun 2024. Sedangkan lawan-lawan politik yang lainnya, lawan-lawannya ya, capres yang lain itu masih belum bisa dikatakan layak untuk menjadi capres 2024.
Kenapa? Ya, mereka barangkali masih lebih layak dijadikan calon gubernur DKI, ya, seperti itu. Belum layak, belum pantas untuk dijadikan calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Tetapi marilah kita tetap jaga kerukunan antar suku, antar agama, antar bangsa. Kerukunan inilah yang paling penting, bahwa sebelum Pilpres dan pasca Pilpres kita harus tetap menjadi satu tanah air, satu tumpah darah, ya, satu bangsa Nusa, satu Indonesia. Salam perubahan, salam Indonesia berkeadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.